Baik, sore hari ini kita menghadirkan Zuladin. Nah, perkenalkan dulu ya. Zuladin ini, jadi untuk informasi sekilas, Zuladin ini beliau merupakan senior ya. Saya rasa cukup senior, karena dari awal adanya KPU di Kabupaten Lingga, beliau sudah terlibat langsung. Bang, boleh diceritakan agak singkat perjalanan KPU di Kabupaten Lingga, mungkin setelah kita terbentuk sebagai kabupaten. Saat ini, menurut data terakhir di Capil, itu jumlah penduduk kita 100.000 sekian, jadi sudah melebihi. Artinya sudah mencukupi kuota untuk penambahan kursi itu. 25. Kita nak nambah 5 kursi lagi kan, menjadi 25 kursi untuk. Setelah Bang bercakap seperti itu, Bang, kalau dulu kita satu kursi itu nilainya berapa? Rata-rata sekitar 2000-an. 2000-an ya? Kalau untuk masalah ini, metode pembagiannya, apakah kita masih menggunakan sistem yang sebelumnya? Masih sistem yang lama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bisa tidak dijelaskan singkat ya? Macam mana itu? Cara bagi? KTP itu saya copot aja. Untuk kasus jumpa Bang ya? Iya, banyak kasus. Kita dulu pernah kasus lah, salah satu petugas kita alami waktu itu, sehingga salah satu anggota PPK waktu itu, saya tidak usah sebut di sini ya. Titit. Di dalam tugas nih, di dalam tugas. Oh, sempat bertugas. Bertugas. Sore hari ini kita akan bincang-bincang lebih mendalam sedikit bersama saya Arni Laut, dan dengan biasa sore hari ini saya ditemani oleh rekan saya Acil di sini. Seperti biasa kita sedikit berbincang-bincang dengan salah satu senior kita dari KPU ini. Ini untuk sedikit memberi pemahaman mungkin tentang pemilu ini sendiri terhadap warga kita atau masyarakat kita, yang agar lebih mengetahui sampai di mana mereka mengetahui tentang pemilu ini untuk hak memilih sampai hak dipilih. Ini yang perlu kita baiklah untuk. Tapi sebelum itu Bang Acil, kita akan kasih dulu profil tamu kita nih. Baik, sore hari ini kita menghadirkan Zuladin. Perkenalkan dulu ya. Zuladin ini, jadi untuk informasi sekilas, Zuladin ini beliau merupakan senior ya. Saya rasa cukup senior, karena dari awal adanya KPU di Kabupaten Lingga, beliau sudah terlibat langsung. Bang, boleh diceritakan agak singkat perjalanan KPU di Kabupaten Lingga, mungkin setelah kita terbentuk sebagai kabupaten. Oke, silakan Bang Zul. Terima kasih Bung Iman dan Acil yang ngajak bual-bual pada petang hari ini. Iya, kita bual-bual, tapi ada isinya nih. Ini luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih dan membuat kita lebih bincang-bincang pada petang hari ini. Sekali lagi, memang KPU Lingga itu sejarahnya awalnya itu ketika Kabupaten Lingga dibentuk pada tahun 2003 ya. 2003 dibentuk ya. 2003. Masih ingat itu waktu 2003. Maka dengan sendirinya beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Lingga itu harus dibentuk. Salah satunya adalah KPU. KPU Lingga waktu itu. Nah, waktu itu PLT Bupati itu Pak Daria, tugasnya adalah melaksanakan pilkada serentak pertama di Indonesia waktu itu tahun 2005. Maka tunggu Bang, itu sudah serentak Bang? Pertama ya? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Oke, itu sudah ada sensor. Serentaknya tahun 2005 itu direncanakan pemilihan serentak pilkada seluruh Indonesia itu. Maka Kabupaten Lingga dibentuk 2003, dengan sendirinya maka KPU harus terbentuk di Kabupaten Lingga. Nah, tahun 2005 kami dibentuk. Waktu itu alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu anggota KPU Kabupaten Lingga untuk melaksanakan pilkada pertama gitu. Tahapan pilkada gitu. Itulah pertama kali saya berkecimpung di penyelenggara pemilu waktu itu. Bang ingat tak Bang? Saat ini ya. Bang Zul ingat tak masa itu kira-kira jumlah penduduk kita berapa? Lupa waktu itu, tapi berkisar sekitar 70-80 jumlah penduduk waktu itu. Karena kita waktu itu jatah kursi kita 20 kursi ya. Oh, sudah 20 ya? Awalnya sudah 20 ya? 20 kursi. Oke Bang Zul, kemudian ini kita kan sebagai daerah kepulauan, letak geografisnya
kemudian kenapa kami menjadikan abang di sini itu, saya rasa abang tuh bukan hanya 5 tahun, KPU 5 tahun ya? Ya, masa jabatan KPU itu 5 tahun. 5 tahun. Dan bisa terpilih kembali lagi sekali lagi. Jadi 2 kali periode masih bisa terpilih. Kemudian abang merasakan berapa periode? Melihat periodisasi saya waktu itu kan periode pertama 2005 sampai 2008. Terus? Karena mengikuti periodisasi serentak itu kan, seragam di seluruh Indonesia. Jadi 2005 sampai 2008 periodisasi, kebetulan saya tidak terpilih waktu itu. Perekrutmen anggota KPU 2018 yang beberapa tahun yang lalu itu saya ikut lagi, dan alhamdulillah terpilih untuk periode 2018 sampai 2023 sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Jadi kalau melihat periodisasinya sudah 2 periode. 2 periode. Nah, jadi undang-undang tidak boleh lagi. Itu jatahnya dulu ya. Harus cukup jatah 2 kali aja. Tetapi setidaknya dalam dua periode itu sangat, atau setidaknya agak memahami ya permasalahan atau hal yang terkait dengan pemilu ya, segala macam, karena kita juga diberikan pelatihan ya, bimbingan dan diklat-diklat terkait dengan kepemiluan. Bekalnya alhamdulillah. Baik bang. Berat-berat tuh. Yang tadi Bang Zul cakap tadi kan. Pada awal-awal kemarin kita hanya 80 penduduk kita, 80-70 penduduk gitu ya. Masih itu. Jadi kalau dengan sekarang ini yang kami dapat tahu ini kan kita sudah mencapai ke angka 100 nih. 100.000 lebih. 100.000 lebih. 100.000 lebih. Sejauh ini apa akan ada nih penambahan dari untuk di KPU sendiri, sudah ada akan menambah nih. Maksudnya langsung berpengaruh tuh bang ya kepada sesuai dengan aturan bahwa penduduk di atas 100 sampai 101 ya. 101 sampai 200 itu jumlah kursinya 25 ya. Jumlah penduduk di bawah 100 itu kursinya adalah 20. Nah, karena kita saat ini menurut data terakhir di Capil itu jumlah penduduk kita 100.000 sekian, jadi sudah melebihi. Artinya sudah mencukupi kuota untuk penambahan kursi itu 25. Kita nak nambah 5 kursi lagi kan, menjadi 25 kursi untuk DPRD Kabupaten Lingga. Oke bang, yang itu kita tahu dulu bang. Kalau terkait dengan bang, dapil kita dari awal tuh sudah berapa dapil? Dari awal kita kan 2 dapil. Dapil 1 itu kan Lingga dan sekitarnya. Kemudian dapil 2 Singkep dan sekitarnya. Nah, pemilu 2000. Oh, ini perubahan ya, perubahan dapil 2000 berapa kemarin itu ya, pemilu sebelum 2015 ya. 2015 yang ini, yang ialah penambahan perubahan dapil menjadi 3 ya. Menjadi 3 dapil, jadi dapil 1 dipecah menjadi 2 dapil. Nah, dapil 1 Lingga Timur, Lingga Utara, Selayar. Kemudian dapil 2 itu Senayang, terus Katang Bidara ya. Masuk Katang Katang masuk. Senayang sekitarnya lah ya. Untuk dapil 3 kita, yaitu Singkep Barat, Singkep Pesisir, Singkep Selatan, dan Kepulauan Posek gitu ya. Kemudian sebelum ada penambahan kursi ini, kalau kita masih 20 dulu dengan 3 dapil itu pembagian macam mana? 2 dapil. 3 dapil dengan 20 ya. Kursi itu. 20 kursi. Sesuai dengan kuota jatah yang dipecah oleh dapil 1 kemarin. Kursi dapil 1 menjadi 6. Dapil 2 menjadi 4. Dapat jatah kursinya. Dapil 3 Singkep ini tetap 10. Tetap 10. Nah, kemudian kalau penambahan yang 25 tadi nih, berarti ada kelebihan 5 tadi. Penambahan 25 ini itu setelah kami melihat bahwa untuk memecahkan dapil tidak mencukupi hitungannya di aturan, karena ada aturan-aturan atau hitungan tertentu terkait dengan pemecahan dapil. Nah, setelah merusuhan itu ternyata tidak mencukupi untuk kita memecah dapil. Tetapi kalau untuk pembagian kursi, karena ada penambahan 5 kursi tadi kan,
maka jatah untuk dapil 1 itu mendapat 2 kursi yang semula menjadi 6 kursi menjadi 8 kursi. Kemudian dapil 2 yang tadinya 4 kursi menjadi 5 kursi, dapat penambahan 1 kursi. Kemudian dapil 3 yang tadinya 10 kursi, nah dengan penambahan kursi ini dapat nambah 2 kursi, dua lagi, jadi 12 kursi. Nah, jadi dengan penambahan kursi ini di dapil 1, dapil 2 dan dapil 3 ini, nah kita lihat nanti mungkin akan berpengaruh kepada pemilih kan, akan berpengaruh kepada perkembangan politik dan calon-calon yang akan bertarung nanti kan. Baik Bang Zul. Oke, kami sering tabrakan. Jadi artinya dalam untuk penambahan kursi kita yang menjadi 25, Iya, tapi tetap dapil tetap Tiga, tidak ada penambahan. Tak ada penambahan tentang tiga. Jadi untuk dapil ini sendiri kan sudah disebutkan tadi, Bang Zul sudah menyebutkan membagi-bagi. Iya. Apakah ada pengaruh juga tidak untuk terhadap dapil-dapil itu sendiri nih? Masa pengaruh? Iya, karena kan ini dapil ini kan mereka kan harus berkaitan dengan hak suara. Oh iya. Ya, ini kan tentu ada pengaruhnya dengan ada penambahan kan. Dengan penambahan kursi. Karena kita selama ini kan kita terbagi dalam dapil ini suara kita sudah dari KPU atau dari sudah menetapkan sekian suara yang ada. Tapi dengan ada penambahan ada sedikit penambahan ini juga apa pengaruh dengan suara penganjur jelas itu sangat jelas penambahan kursi itu sangat berpengaruh kepada perolehan kursi itu sendiri bagi calon-calon yang akan bertarung itu nanti kan. Jadi kalau dulu itu dengan dapil 1 misalnya ada 6 kursi, maka nilai satu suara itu sekian ribu misalnya. Iya. Tapi dengan penambahannya 2 kursi berkurang ya. Menjadi berkurang jadi lebih mudah untuk mencari perolehan suara. Jadi sikatnya peluangnya semakin besar ya. Peluang semakin besar. Begitu juga kita dapil singkat yang 12 kursi ini kan. Oke, karena terlanjur Abang bercakap seperti itu, Bang, kalau dulu kita satu kursi itu nilainya berapa? Rata-rata sekitar 2000. 2000-an ya. Kalau untuk masalah ini metode pembagiannya, apakah kita masih menggunakan sistem yang sebelumnya? Masih sistem yang lama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bisa tidak dijelaskan singkat aja? Macam mana cara bagi? Nah ini sensitif nih bagi-bagi kan. Kalau bagi-bagi itu nanti kita mungkin sesi yang lain lagi. Oh gitu. Kemudian Bang, secara nasional kita memahami ya, sekarang ini kampanye pemilihan umum atau pemilu 2024 itu kan telah ditetapkan selama 75 hari, Bang. Iya, ini betul. Kayaknya ada kesan mungkin ada yang keberatan atau macam mana terhadap kesannya singkat gitu. Betul, sesuai dengan tahapan pemilihan umum itu memang beda dengan pemilu yang kemarin itu kan, di mana masa kampanye itu cukup panjang. Kalau tidak salah saya itu 3 bulan tuh ya pada itu. Nah sekarang ini kan dikeluarkannya aturan baru PKPU terkait dengan tahapan ini. Masa kampanye itu diberikan hanya 75 hari. 75 hari kita hitung, 75 hari kita hitung loh itu. Iya kan? 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih, tak sampai 3 bulan ya? Sekitar itulah. Mungkin salah satu pertimbangannya ini adalah untuk meminimalisir atau mengurangi gesekan-gesekan politik yang ada di lapangan. Artinya kalau waktu itu semakin panjang itu semakin potensi untuk munculnya. Betul, itu salah satu pertimbangan para pengambil kebijakan di pusat gitu ya, untuk memperpendek rentang waktu masa kampanye itu. Kemudian Bang, satu hal lagi karena kita ini kan daerah geografis kita terdiri dari pulau-pulau. Itu kita gini aja lah, kita bercakap yang tak enaknya lah. Kira-kira yang tak enaknya apa itu? Selama pelaksanaan mungkin terkait dengan dengan pesertanya atau yang paling urgen itu ditemukan kendala-kendala seperti apa? Yang jelas pengalaman kita melaksanakan pemilu dan pilkada beberapa waktu yang lalu itu, karena memang daerah kita geografis terdiri pulau-pulau,
alhamdulillah masih bisa terjangkau lah, masih bisa terjangkau. Tapi kendala dan hambatan, rintangan itu tentu pasti ada. Nah, dari pengalaman yang kemarin itu, kendalanya itu adalah faktor alam. Ketika musim angin kencang, musim angin ataupun laut yang tak bersahabat Iya. Dan tak bersahabat sama kita. Jangankan kita ya, nelayan pun mungkin akan takut untuk pergi ke olahan kan. Nah, itu salah satu hambatan dan segala macam. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini mempermudah mempermudah untuk kita melakukan informasi, memberikan informasi kepada teman-teman petugas yang ada di pulau-pulau gitu kan. Kita ada 2 pulau daerah yang agak jauh jangkauannya. Yang pertama itu adalah Bekajang, yang kedua adalah Berhala. Nah, itu 2 pulau ini. Tapi alhamdulillah nampaknya 2 pulau ini saat ini sudah ada jaringan internet segala macam, dapat mempermudah segala macam ya. Kita alhamdulillah untuk di Lingga secara prinsip lah, secara kesulitan dan hambatan yang itu belum dapatlah kita ketemukan. Mudah-mudahan tidak ada ya dibanding dengan daerah yang lain gitu ya. Kemudian kalau tahapan terkait dengan macam administrasi dari partai-partai, dari masa pendaftaran segala macam itu biasanya kita tuh banyaknya kenanya di mana, Bang? Kalau ada masalah, misalnya sudah masuk tahapan pendaftaran dari partai itu kan masing-masing menyiapkan harus mempersiapkan berkah-berkah segala macam. Nah, saat ini pendaftaran partai politik itu langsung di pusat. Jadi itu untuk tahun ini, Bang? Untuk tahun ini atau macam mana? Tahun ini. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya kan berbeda. Jadi kan tahun sebelumnya kan langsung dari bawah ya. Maksudnya dari tingkat ke bawah segala macam kan. Nah, saat ini kan pendaftaran partai politik itu langsung didaftarkan oleh DPP, pengurus partai politik dengan sistem sipol itu, bukan? Dengan sistem sipol itu. Sipol itu ya. Nah, dan saat ini sudah pada tahapan itu. Kemudian semua tahapan daerah gimana nih? Nah, daerah itu nanti peran KPU daerah nanti setelah pusat selesai mengerjakan administrasi segala macam tahapan, baru kami tahapan selanjutnya verifikasi. Turun perintah dari KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten untuk melakukan verifikasi seperti faktualnya, administrasi faktual segala macam itu nanti ada tahapan-tahapannya. Oh, jadi gini, artinya begini. Jadi pengurus-pengurus yang tingkat kabupaten tadi mereka tidak akan mempersiapkan seperti yang tonton sebelumnya, tapi itu disiapkan oleh pusat masing-masing. Jadi masuk dalam sistem data itu langsung di sipol pusat. Kemudian daerah cuma memverifikasi apa yang ada di data itu. Iya. Jadi itulah, ini sudah sistem. Berarti lebih mudah. Lebih mudah. Jadi masyarakat pun bisa mengakses itu sipol itu. Karena dia bisa melihat dia ini dengan mengetik nik aja, nomor nik segala macam di sipol itu dia bisa mengakses, dia tahu dia masuk partai mana segala macam. Oh, berarti ini keanggotaannya ya. Ini juga terkait masalah ada indikasi pengurus ganda atau apa itu, Bang? Nah, itu ini, juga ya? Iya. Pengaruh. Jadi apakah ketemu anggota ini terdaftar di partai ini atau itu? Atau cuma satu partai saja? Atau pengurusnya jadi pengurus ganda segala macamnya. Itu terkait dengan sipol ya. Kalau jadi melalui itu bisa diketahui semua. Bisa diketahui semua itu. Jadi lebih mudah, lebih transparan masyarakat. Dapat diakses ya. Kan? Dan masyarakat juga kan bisa membantah. Saya tidak pernah misalnya masuk pengurusan salah satu partai. Nah, dia bisa membantah, bisa kepada partai tersebut itu memberikan bantahan. Oh, saya tidak pernah KTP saya kan dulu kan kalau dulu kan KTP itu saya copot aja kan. Itu kan sering jumpa, Bang ya? Iya, banyak kasus. Kita dulu pernah kasus lah, salah satu petugas gitu waktu itu kan diindikasikan pengurus partai politik, padahal dia tidak merasa gitu kan. Tapi karena itu laporan dan diproses, kita lihat kemarin itu pengalaman yang cukup berharga juga. Nah, ini pelajaran yang sangat berarti karena rekrutmen petugas kami baik itu di tingkat KPPS, PPS, PPK itu kan harus tidak berpartai politik selama 5 tahun dengan kan. Nah,
kan rekrutmennya kan jumlahnya cukup banyak, tidak sedikit petugas ini kan. Nah, petugas KPPS berapa itu? Ratusan kan, belum lagi PPS dan PPK. Nah, mereka ini kan harus steril dari yang namanya partai politik. Nah, kemudian ternyata di sipol ada. Nah, itu macam mana? Nah, itu kan. Ini permasalahan yang kadang yang juga kita dengar. Mereka menjadi pengurus salah satu partai politik, kemudian mereka mengundurkan diri. Itu secara administrasi, apakah mereka secara kepartaian sudah menyampaikan surat permohonan diri untuk mengundurkan diri, kemudian sama lembaga terkait seperti KPU pun mereka sudah melampirkan tembusan, sementara di sipol sendiri itu nama mereka tuh masih ada. Itu macam mana cerita, Bang? Nah, kalau misalnya nanti dalam rekrutmen badan ad hoc namanya kan, badan ad hoc itu adalah KPPS, PPS dan PPK. Nah, kami melakukan seleksi itu ada tahapan-tahapan. Pertama kan mereka membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tidak. Salah satunya adalah surat pernyataan tidak berpartai politik, menjadi anggota salah satu ataupun pengurus partai politik. Betul. Nah, dari pernyataan ini kami kan selalu melakukan klarifikasi, melakukan penelitian terhadap persyaratan calon ini. Itu caranya macam mana? Nah, kami melihat apakah ada di sipol nama mereka atau ada laporan nanti masyarakat. Nah, karena nama ini kan nanti kami uji publik. Kemudian kami umumkan kepada masyarakat untuk minta tanggapan. Kalau terhadap tadi, Bang, contoh satu kasus tadi itu dia betul-betul sudah mengundurkan diri, bahkan sudah secara kepartaian sendiri dia itu sudah nyampaikan dan itu sudah diterima intern mereka. Itu boleh dilakukan. Yang bersangkutan membuat surat pernyataan, lalu kepada partai bersangkutan harus mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang tidak menjadi anggota partai politik atau pengurus. Artinya sudah mengundurkan diri. Tapi lihat tahunnya. Jadi dihitung tahun itu tadi, Bang? Tahun itu, kalau tahunnya masih dalam hitungan 5 tahun. Tidak sampai 5 tahun ya gugur. Jadi makanya ada itu di dalam kesempatan yang baik ini juga kan, saya menghimbau lah bagi teman-teman atau kawan-kawan yang dimanapun mereka berada, berkeinginan nanti untuk menjadi bagian pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, apakah itu di tingkat KPPS, PPS maupun PPK, yang mulai saat ini siap-siaplah untuk mempersiapkan diri. Salah satunya itu memang fatal ketika namanya tercantum di salah satu partai politik ataupun menjadi pengurus itu. Karena kasus kemarin juga kita alami waktu itu, sehingga salah satu anggota PPK waktu itu, saya tidak usah sebutkan di sini ya. Sudah bertugas. Di dalam tugas nih, di dalam tugas. Sempat bertugas. Bertugas lah, gitu udah diangkat segala macam, udah disumpah dijanji dan segala macam. Udah bertugas, ternyata masuk laporan, diproses segala macam, karena di undang-undang itu rekomendasi oleh Bawaslu itu harus berdasarkan KPU, harus wajib. Maka rekomendasi itu harus dikeluarkan. Nah, kami laksanakan itu, dikeluarkan anak ini. Nah, kan kesian nih, padahal yang bersangkutan tak tahu sama sekali. Nah, ini yang jadi pagahan seperti itu. Itu yang kita tidak inginkan gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini, seperti yang kata Bang Zul tadi, bahwa kita kan sudah masuk tahapan sekarang. Untuk pengajuan dari PPK ini sendiri atau apa yang ingin, apakah PPK yang dulu masih di kerjakan sampai lanjutkan, atau memang kita ada perekrutan baru lagi untuk di pilkada atau pemilu tahun ini? Iya. Nah, ini juga dalam rekrutmen badan ad hoc itu nanti kan tidak hanya PPK, tidak hanya PPS, KPPS juga. Tapi yang terpenting di sini yang saya sampaikan adalah, sebelum saya menjawab rekrutmen PPK, petugas di KPPS itu adalah ujung tombak, karena hasil suara itu dari mereka awalnya kan. Nah, pengalaman pemilu yang lalu itu kan bukan berita rahasia lagi ketika petugas itu banyak yang meninggal dan segala macamnya kan. Tadi itu kan secara nasional kan sekitar 700-an itu kan. Luar biasa banyak itu kan. Nah, itu kan ada setelah diteliti oleh Universitas UGM dan Ikatan Dokter Indonesia dan lembaga yang lain juga, ternyata ada 3 penyakit bawaan bagi petugas tersebut. 3 bawaan itu adalah hipertensi, jantung, dan diabetes.
Tapi mungkin karena jumlahnya yang banyak itu jadi persepsi itu Iya. macam-macam timbul. Dan juga waktu itu kan dituntut tuntas kerja waktu itu. Oh, Ya beban kan? kerja Beban itu tinggi ya. tinggi waktu Tinggi. itu Heeh. dengan 5 surat suara dan harus selesai dalam 1 hari, ya kan? Ini jadi beban bagi mereka waktu itu. Nah, insya Allah mungkin di pemilu yang akan kita Pemilu serentak ini. 2024 ini dengan tetap kita menghitung 5 jenis surat suara, tetapi petugasnya, petugasnya ini insya Allah mungkin KPU sudah mempertimbangkan untuk batasan umur. Kalau dulu kan di atas 50 tahun itu boleh, boleh. Ya. Yang penting dia mampu baca tulis dan segala macamnya. Nah saat ini mungkin di pemilu 2024 itu batasan umur dipertimbangkan, mungkin sampai misalnya paling maksimal 50 tahun ketika umurnya itu. Kemudian harus ada vaksinasi sampai 3 ya. Iya. Booster. 3 ya terakhir ya. Iya, 3. Kemudian mungkin dari surat keterangan dari rumah sakit atau dokter segala macam lah. Oke, Bang. Itu satunya. Kemudian kita kalau mau nambah lagi. Nambah lagi. Oke. Kalau kemarin kan di tingkat KPPS itu kan suara 1 hari kan? Iya. Betul 1 hari ya? Betul. Harus Jadi jam 1 sampai besok harus harus selesai ya. kan? Sudah selesai deh. Kadang sampai tengah malam. Nah 2024 itu nanti pemilu itu sesuai dengan tahapan itu diberikan 2 hari, jadi ada waktu luang. Oh, masih Untuk mereka mengerjakan ini. Karena kan juga mereka harus punya istirahat kan, harus istirahat dan segala macam. Jadi kesannya kalau dulu tuh kejar target ya. Ini harus selesai nih. Karena memang di undang-undang tahapan pemilu itu memang tidak boleh dilanggar. Harus selesai betul-betul sudah dengan tahapan. Artinya jangan sampai ada jeda atau apa yang memungkinkan spekulasi orang. Tapi sih kita di tahapan misalnya 1 hari, tapi kita buat 2 hari tak boleh. Itu kita melanggar tahapan. Selain dari itu, Bang, kalau seperti yang tahun-tahun lalu nih, kan seperti yang abang ngabang tadi bahwa di yang intinya kan di KPPS dengan PPK nih. Iya. Apakah memang dalam rekrutmen mereka ini, selain mereka bisa ini, apakah pendidikan menjadi hal yang utama juga? Kalau rekrutmen PPK, PPS segala macam itu badan ad hoc itu, pendidikan memang hal yang utama. Utama ya. Utama. Tapi pendidikannya batasnya misalnya minimal SMA ya. segala macam. Itu pengalaman kami yang sudah seperti itu kan. Kemudian tadi saya belum jawab tadi periodisasi PPK itu apakah PPK yang kemarin bertugas bisa terpilih lagi gitu kan? Bisa saja terpilih, dia kan itu hanya batas 2 kali sama dengan KPU. Sama dengan KPU juga. 2 kali ya. Sama jatahnya. Sama jatah. Kalau ada yang ketiga kali saya pun nak ikut. Betul. Jadi macam lah mendarah daging. Sudah mendarah daging, betul. Sebagai penyelenggara pemilu. sudah mengetahui betul. Lagi pun cukup memahami lah macam mana. Alhamdulillah cukup memahami. Kalau umur, walaupun umur sudah hampir 60 kan. Tak lah. Itu salah lagi itu cakap umur depan ini kan. Tapi kenyataan memang gitu lah. Tapi alhamdulillah karena saya berkawan dengan anak-anak muda jadi ikut Mudah bro. jadi muda. Bagi mereka yang baru mengikuti 1 kali untuk di PPK ini, mereka masih boleh. Masih boleh sih karena dia. Nah makanya tadi saya bilang kalau memang ada niat nak ikut lagi sebagai penyelenggara PPK ke PPS ke ya sekarang saya siap lah. Iya. Bagi-bagi kawan-kawan yang kemarin pernah ikut di PPK kan. Bang, satu lagi Bang. Kita kan itu 20 kursi ya, baru tahun inilah baru kita berbicara angka 25. Insya Allah mudah-mudahan lah. Bang, itu selama berapa penyelenggaraan pilkada itu kayaknya mayoritas partai yang mendominasi kepemilikan kita bicara kursi. pilkada atau pemilu nih? Bicara pemilu atau pilkada? Pilkada boleh? Pilkada oke ya. Pemilu lah. Yang duluan kan mana? Pemilu ya? Pemilu duluan. Nah, artinya begini, itu didominasi itu berapa partai dari yang 20 kursi tadi itu? Ya pengalaman pemilu kemarin kan yang mendominasi perolehan suara kursi yang cukup banyak itu kan 2 partai, Nasdem sama Golkar kan. Iya. Kalau nggak salah Nasdem itu 6 ya. 6. Golkar itu 5 ya. Betul, 5. Yang lain itu 2-1 gitu ya. Jadi totalnya
keterwakilan partai itu jumlah partai semua itu kurang lebih 5 lah ya. Dari 20 kursi tadi. Jadi ada tak Bang kemungkinan ke depannya kalau ditengok-tengok lah? Wah, ini... Artinya Bang, ini partai baru ada yang ikut atau macam mana untuk tahun ini? Di KPU RI, pendaftaran partai politik yang sudah daftar itu kan sekitar 37 udah salah saya. Penambahan yang baru? Seluruh partai, baik yang partai lama maupun yang baru sudah ada ya. Sudah ada. Kalau partai lama kan sekitar 16 partai. Nah, jadi sekarang gini, partai lama itu mereka harus daftarkan lagi atau memang macam mana? Tetap mereka daftar lagi. Tetap mengikuti seperti sebelumnya. Tetap mereka daftar lagi seperti sebelum. Cuman nanti KPU akan melakukan verifikasinya itu berbeda dengan partai yang baru. Nah, partai yang lama juga lihat juga apakah mereka memenuhi parliamentary threshold yang di DPRD 4%. Sekian persen ya. Itu ada aturannya lah itu. Segala macam. Bang, kira-kira yang menjadi catatan sendiri bagi pihak KPU Lingga sendiri itu apa Bang kalau untuk menghadapi pemilu atau pilkada ke depannya? Iya, baik. Nah, catatan KPU Lingga berkaca kepada pengalaman-pengalaman yang dulu ya. Partisipasi pemilih kita ini dari pemilu dan pilkada, apakah pemilu pilkada itu dari kedua kegiatan tersebut itu makin meningkat. Nah, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Kalau tak salah saya, kalau tahun dulu tembus di angka 80-an persen. 80 sekian persen lah gitu ya. Itu kita berada pada peringkat ketiga Skepri. Wow, apa dulu? Biasa. Kita dapat penghargaan waktu itu. Nah, partisipasi yang cukup bagus ini dari masyarakat ini juga mencerminkan bahwa masyarakat sudah paham, sudah mengerti lah ya kewajibannya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilih, betul. Karena tanpa pemilih ya itu percuma pemilu dilaksanakan. Nah, kemudian peran aktif masyarakat yang seperti apa yang diharapkan KPU itu? Baik. Nah, KPU mengharapkan bahwa masyarakat itu harus berperan aktif. Karena dia pribadi ini bagian dari suksesnya pemilu itu sendiri. Oke, sepakat. Karena dia apa? Dia sebagai pemilih. Dia punya hak suara. Suara itu berharga dan harus digunakan dengan sebijak mungkin. Nah, itu yang pertama. Bagaimana dia menggunakan hak pilihnya? Nah, dia harus melihat menjadi pemilih yang cerdas. Wah, ini yang bagaimana dia pemilih yang cerdas? Nah, dia pemilih cerdas, dia harus berani menolak money politik. Dia harus berani menolak intervensi. Dia harus berani menolak ada yang ngajak golput. Iya kan? Dia harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dia harus berani bahkan memberi laporan kepada mungkin Bawaslu sebagai pengawas pemilu bila mana ditemukan di lapangan ada pelanggaran. Harus berani. Iya, harus berani. Nah, itu peran aktif masyarakat. Kemudian termasuk itu ya. Iya, kemudian dia harus juga memberikan pemahaman atau konservasi kepada minimal keluarga dia, edukasi sendiri lah, kan? Ataupun tetangga-tetangga dia dan segala macamnya. Itu peran yang kami inginkan dari masyarakat seluruhnya. Walaupun motor utamanya memang KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi KPU tidak bisa sendiri. Dia harus merangkul mitra sebanyak-banyaknya, mitra kerja, harus berkolaborasi dengan Capil, harus dengan pihak keamanan, harus dengan media seperti kawan-kawannya kan. Dia harus dengan LSM, dia harus dengan organisasi apa segala macam, dengan pemerintah daerah. Tapi kalau Bang, tahun dulu itu mana partai yang sudah lolos pun mereka berhak untuk mengajukan caleg dia. Itu ada tidak juga yang partai yang kadang mereka tidak mengirimkan caleg ya? Atau tidak ada menyertakan calegnya dalam pilcaleg tahun dulu? Atau dalam beberapa tahun yang terakhir lah? Ada juga itu. Tapi nanti tahun 2024 itu saya pikir karena penambahan kursi tadi itu kan, kayaknya ada daya tarik lah ya. Saya prediksi ini ramai ini. Ada
saya bukan pengamat politik pula ya. Tak, kita tak bicara itu. Dari kacamata Tapi kami, setidaknya memahami. dari kacamata kami KPU ini, karena dengan penambah 5 kursi ini, maka setidaknya kan memberi peluang nih kepada kawan-kawannya yang ingin mungkin terjun di politik segala macam. Ini ramai itu nanti. Nah, karena diramai nanti, maka suhu politik itu makin hari ini makin tinggi nih. Nah, ini yang kami agak bukan khawatir, tidak lah. Kita jaga sama-sama. Kita antisipasi sama-sama. Boleh silakanlah berkompetisi, boleh beradu argumentasi, program, visi misi dan segala macamnya. Tapi lakukan dengan di rel sesuai rel yang ada, berjalan sesuai sama rel yang ada. Dengan real jangan minggu sana minggu sini gitu kan. Gini bang, gambarannya kalau dulu tuh dalam satu kursi itu hitungan abang berapa dulu? Kalau kita masih 20 dulu, kurang lebih sekitar 2000 lah. 2000-an. 2000 berarti dengan adanya penambah 5 kursi tadi setidaknya sekitar 1000 lebih. Sekitar 1000 lebih lah. 19 atau 18, 1008, 1009. Antara 1500 sampai 1000. Wow bro, ada peluang bro. Makanya kan ada daya tarik sendiri kan, ada daya tarik kepada kawan-kawan mungkin yang ingin terjun ke politik, ya mana tahu. Silakan, itu memang hak setiap warga negara untuk berpolitik segala macam. Tapi itu tadi saya bilang ya. Ya berpolitik dengan santun, sehat, sesuai sama rel. Adu argumentasi, adu visi misi program, bukan adu otot. Lagi belum masyarakat sekarang pun sudah mulai cerdas lah. Mereka lebih selektif lagi. Nah, kita juga nanti ke depannya mengharapkan partisipasi pemilih itu lebih meningkat lagi untuk Kabupaten Lingga kan, baik itu di pemilu maupun di pilkada. Karena aura pemilu dengan aura pilkada kan berbeda kan? Jauh beda. Berbeda itu nanti. Biarpun sama-sama milih tadi, tapi jauh beda. Jauh berbeda. Nah, kita ingat kan pemilu kita kan tanggal 14 Februari 2004. Itu hari Rabu. Iya, Rabu. Itu hari yang diliburkan itu. Walaupun dalam kalender kan tidak libur, tapi hari diliburkan kan. Istimewa itu. Pesta demokrasi gitu kan. Pesta. Kita berpesta. Pesta. Jadi kalau seperti yang Bang Zul cakap tadi, ini kan kita pemilih nih. Yang paling kira sekarang KPU sendiri sudah dapat berapa ramai pemilih kita di tingkat pemula. Kalau tingkat ini kan kita udah biasa nih, tapi tingkat pemula yang kita belum mengetahui betul nih. Biasanya tuh kisaran berapa persen tuh? Untuk tingkat pemula ini? Kisarannya lah. Sekitar 15%. Lumayan besar kalau 15%. Sekitar 15% itu salah saya. Mudah-mudahan benar itu. Iya. Setidaknya lebih kurang segitu. Sekitar gitulah. Dan sebagai catatan bahwa kami kan saat ini melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi artinya daftar pemilih itu kita mutakhir terus, update terus kan, sampai nanti keluarnya yang namanya daftar pemilih sementara, kemudian diolah lagi, dibersihkan lagi, nanti timbul menjadi DPT kan. DPT mudah-mudahan tidak dibersihkan lagi, itulah dia pakai kan. Nah, untuk gambaran saat ini daftar pemilih kita yang kami pleno kemarin itu sekitar 71.000 sekian. 71 lebih. 71.000 sekian itu daftar pemilih itu yang tersebar di 3 dapil ini kan. Nah, 3 dapil. Merinciannya saya lupa nanti dapil 1 berapa dapil. Tapi itu daftar pemilih yang sudah kami bagikan per kecamatan dan segala macam. Seperti yang seperti biasa nih, seperti yang telah dilakukan KPU baru-baru ini, ini kan sosialisasi kecamatan Singkarak. Apakah memang KPU sendiri juga membuat sosialisasi ini di 13 kecamatan di Lingga ini? Iya. Nah, karena sosialisasi itulah salah satu kegiatan yang memang harus kami sebagai penyelenggara lakukan kepada masyarakat seluruhnya. Maka jadwal sosialisasi ini sudah kami atur, sudah kami buat. Kemarin itu adalah salah satu sosialisasi yang kami lakukan pertama kali. Yang disingkat mana? Terus pertama kali. Itu beberapa orang kami undang sebagai pesertanya, dan kemudian nanti kami akan melakukan sosialisasi di tempat lain juga. Dan memang kami mengharap targetnya seluruh kecamatan itu sudah dapat kami sosialisasikan. Itu. Tidak hanya kecamatan, bahkan
desa dan juga harus kami berikan sosialisasi perencanaan. Kami lagi ngatur jadwal dan juga ya karena juga anggaran. Iya, Karena, mempengaruhi ya. karena anggaran pemilu ini adalah memang sudah siapkan dari APBN, bukan dari APBD. Kalau pilkada kan APBD. Jadi kita bisa ngatur sendiri. Kalau APBN ini kita melaksanakan saja gitu. Oke, Bang Zul, ada tidak kecenderungan dari beberapa pelaksanaan pilkada, pilcaleg itu terkait sama yang golput itu dari tahun ke tahun itu ada tidak kecenderungan menurun atau kecenderungan menarik atau naik turunnya itu dong? Nah ini agak sulit untuk saya prediksi masalah golput ya, golongan yang tidak memilih gitu kan, padahal dia punya hak suara. Punya hak suara tapi tak memilih. Saya pikir untuk Kabupaten Lingga ini dari pemilu yang pernah kami laksanakan kemarin itu sangat sedikit sekali gitu. Bahkan presentasinya mungkin kecil. Boleh dikatakan inilah. Ada tapi tak begitu banyak lah saya pikir. Makanya kita dapat angka di 80% tadi itu tingkat partisipasi itu kan luar biasa itu kan. Nah, padahal waktu pemilu nasional waktu itu targetnya itu 75%. Jadi kita sudah melampaui target nasional. Itu alhamdulillah kita. Bang, kemudian ada tidak wilayah atau tempat-tempat yang kita tuh harus ekstra? Artinya mungkin di situ masyarakatnya mungkin terlalu terlalu minim informasi atau istilahnya tuh mungkin daerah mereka yang tak agak terisolir atau seperti apa sehingga kita tuh harus ekstra lagi pihak KPU. Jadi, itu. Iya, memang ada beberapa daerah yang kita sudah petakan, kita sudah mapping daerah-daerah yang memang harus kita fokus perhatikan ke situ untuk memberikan ada perhatian ekstra lagi. Itu seperti saudara-saudara kita suku yang di depan Penuba di depan Penuba itu kan. Akit ya suku di Sungai Buru kan, terus di Kelumu segala macam. Akit itu memang perlu didampingi gitu ya. Ekstra lah ya. Ekstra gitu kan. Kadang juga mereka ini rentan terhadap isu-isu yang sifatnya negatif misalnya diiming-imingkan, mereka tidak punya pengalaman yang untuk mengetahui awam tentang ini betul gitu. Jadi ini memang harus kita jagalah jangan sampai mereka terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Terus daerah Penaah sana itu kan ada memang ada tempat kan. Nah itu daerah yang memang menjadi perhatian kita. Tapi alhamdulillah selama ini masih dapatlah kita kabarkan tempat segala macam kita berikan sosialisasi dan pemahaman kepada mereka. Kalau tingkat gejolak dari 3 pulau yang ada di Lingga ini, sikap ya. Dabuknya luar biasa nih Dabuk luar biasa. Itu nampak nampak ini ya gejolak atau karena kita seperti tahu itu ya. Penduduk Dabuk ini kan beragam, beda dengan daerah 2 pulau Lingga dengan Semayang. Jadi semua komunitas ada terpusat di Dabuk ini kan. Jadi dinamika kehidupan sehari-hari juga kan lebih ini lagi ya. Lebih dinamis di sini ya. Nah, kemudian Bang terakhir apa yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat Lingga dalam kesempatan hari ini? Mungkin Abang bisa menyampaikan sesuatu. Dalam menghadapi ini pemilu pilkada, ketetapan segala macam ini. Iya. Jadi kami mengharap bahwa kepada seluruh masyarakat Lingga mulai saat ini ikutlah berpartisipasi untuk melaksanakan atau mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024 ini, karena KPU tidak dapat bekerja sendiri, KPU tidak dapat berjalan sendiri, KPU butuh dukungan, dan dukungan yang paling penuh itu dan dukungan yang paling berarti itu adalah pemilih, dan pemilih itu masyarakat. Jadilah pemilih atau masyarakat yang proaktif untuk bagaimana dia berperan ya dengan dia sebagai pemilih. Apakah dia sudah terdaftar atau belum, maka dia harus aktif. Walaupun kemarin dia sudah terdaftar, tapi dia berperan aktif lagi untuk memastikan apakah dia masih terdaftar atau belum. Kemudian dia harus kritis terhadap hal-hal yang memang itu dipandang untuk diberikan
saran ataupun dikritisi. Karena memang masyarakat yang kritis lah, masyarakat yang saya pikir masyarakat yang maju ya, masyarakat yang peduli kepada daerah dan segala macamnya. Karena apa? Masyarakat adalah bagian paling penting bagaimana pemilihan umum itu dapat berjalan dengan sukses. Saya pikir KPU tidak bisa sendiri, media juga masyarakat media kan. Baik Bang Zul, terima kasih atas kebersamaannya sore pada hari ini. Sebelum kami tutup acara podcast kita hari ini, saya akan mengutip daripada bahasa Ketua KPU Lingga Hasbullah pada sesi sosialisasi beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa pemilu serentak tahun 2024 itu telah disepakati dan ditetapkan dan akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Terkait pemilu nantinya, KPU Lingga akan telah mengadakan sosialisasi terkait dengan PKPU nomor 3 tahun 2022. Baik, saya rasa kebersamaan kita sore hari ini telah sampailah kepada puncak yang dinanti. Penghujung. Bersama saya Alan di Laut dan rekan saya Acil di sini dan saya juga mengucapkan terima kasih nih buat Bang Zul yang sudah hadir di ini dia. Saya pun juga terima kasih lah kepada kawan-kawan media yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bual-bual ya, kawan-kawan podcast. Podcast ini terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Ya, mungkin di waktu-waktu yang lain lagi dengan materi yang berbeda, karena ini baru awal, karena tahapan KPU itu masih sampai ke hari pemungutan suara itu berjalan terus. Nah, jadi saya menginginkan nanti ada informasi-informasi penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan tahapan per tahapan ini kepada masyarakat pada acara podcast ini. Bersama kami dalam channel podcast ini dia channel. Jangan lupa nanti kena marah ni lah. Masa-masa muka yang belakang dalam masa-masa muka. Salah sebut dia bilang tidak. Bersama kami di podcast ini dia channel. Selamat sore, salam.